Sonia, Olivia, Nia Kurniasi, Arini, Elistiani, Nisa, Putu Sutianingsi, Febri Febriani, Yoman Ayu Wulandari. Yang belum disebut siapa? Kenapa belum? Ada ya? Tapi masuk. Udah ada transfer 3 orang. Siapa yang namanya? Maria. Selamat pagi. Sebut. Ya sudah, pada orang sebut lagi. Remigius. Terus apa lagi? Siapa? Namanya siapa? Muslim. Siapa? Siapa namanya? Muslim. Ini yang lain kenapa nggak hadir? Hah? Ini masuk grup nggak ini? Masuk. Semuanya masuk? Ada yang sudah pulang lebaran. Nggak tahu. Tutup semua korden ajudan. Udah ada berapa ya? Repot sudah mau begini. Ada? Enggak, maksudnya itu udah itu kenapa yang di luar list ini silakan bagi. Tapi nah, maksudnya yang hadir hanya yang terverifikasi. Pokoknya yang kita urusin yang data kompetisi. Yang dua kenapa ini datang? Yang 2 orang yang tadi ini gimana? Dan ini kan kemarin yang dari kementerian ini, terus ada yang sudah ada itu sudah diletak di tangannya, jadi yang sudah ada itu kita jualan. Di luar 15. Kapan hasilnya? Bilangin 32 itu kapan namanya? Kita tambah 19, 19. Baik, jadi kepada kalian saya mau kasih arahan begini. Ini rata-rata semester 8 kan? Tolong perhatikan ya. Pertama, kita sudah mendapatkan data dari Kopertis bahwa data kalian yang 32 orang itu sudah confirm, sudah ada di PDRT, sudah ada database. Nah, saya sudah menanyakan kepada Kopertis apakah syarat untuk bisa melanjutkan kembali. Ya, ini kan melanjutkan kembali ini mau tamat kan? Ini melanjutkan kembali syaratnya adalah harus ada transkrip nilai dan kalian sudah memenuhi syarat ya. Nanti kepada ibu-ibu pejabat agar diperhatikan. Nah, artinya sekarang kalian istilahnya sudah bisa masuk ke perguruan tinggi baru. Karena target saya tahun 2023 kalian ini kan kelas Tenggara akan bisa diwisuda kan itu. Ya. Nah, sekarang pilihannya adalah saya sudah bicara dengan rektor Universitas Terbuka. Saya sudah bicara
misalkan kalian tahun ini mendaftar ke terbuka, itu kami persilahkan. Tetapi jelas di sana ada biayanya. Jelas di sana di UT kalian harus mengikuti kuliah lagi kurang lebih 1-2 tahun lagi, baru bisa kalian akan tamat. Nah kemarin ini sengaja saya ajak ibu-ibu pejabat, baik dari Fakultas Sosial Politik maupun juga dari Ekonomi Manajemen dari Mahendra Data. Nah kemarin saya tanyakan ke universitas dan sudah saya tanyakan di Kopertis, di L2 Dikti, gimana kalau anak-anak ini yang semester 8, bagaimana kalau seandainya kita pindahkan ke Mahendra Data, saya bantu. Kemudian yang kedua akan mengikuti proses yang sudah akan diikuti. Nah cuma di sini yang sastra Inggris ini kan karena di Mahendra Data nggak ada sastra Inggris, itu nanti akan dimasukkan ke dalam Fakultas Ilmu Sosial Politik Sospol yang mendekati. Jadi tadi gelarnya adalah Sospol, walaupun skripsi kalian ada kajian terkait dengan apa yang sudah ada. Nah untuk yang manajemen agak lebih mudah, bisa langsung masuk ke manajemen. Nah jadi prosesnya karena ini pada bulan April sudah mulai proses skripsi. Kalau lewat dari April sudah tidak bisa lagi. Jadi kalian harus tunggu tahun 2024. Nah sekarang tergantung kalian sekarang di tangan kalian ada pilihan. Walaupun di sini sudah tercantum universitas terbuka, ya. Tetapi saya kemarin setelah tanya, saya pikir kasihan juga nih kalau anak-anak ini tambah kuliah 2 tahun, kan gitu. Ditambah kamu biaya lagi selama 2-4 semester. Nah, dan UNUT walaupun ada kampusnya di Sedekarya, tetapi semua urusan-urusan manajemen yang ada di dalamnya itu adalah urusan dari Universitas Terbuka Pusat di Jakarta. Nah, jadi semua data kamu harus bawa ke Jakarta. Yang minimal kamu bisa tunggu beberapa waktu lagi yang akan datang. Pilihannya ada 2. Pada hari ini, kalau kamu seandainya mau pindah ke universitas terbuka, artinya kalian akan mendaftar ke sana secara mandiri. Datang ke sana sendiri mendaftar, kamu cuman kami bekali surat dari DPD untuk bisa dibantu agar birokrasi tetap maksudnya dibantu proses-prosesnya. Tetapi mengenai urusan, apakah kamu urusan nanti kuliah lagi, apakah kamu harus membayar lagi, apakah urusan kamu skripsi nanti dibongkar lagi, apakah urusan macam-macam, itu adalah hak dari UT. Jadi saya tidak bisa ikut campur. Nah itu pilihan pertama. Nah kalau confirm, kalau misalkan Bapak putus 9 orang yang datang hari ini, saya memilih UT, artinya DPD besok akan mengeluarkan surat pengantar untuk kamu ke sana. Tetapi proses sampai dari mendaftar ulang sampai pendidikan kita tidak mengurusi lagi. Artinya Haji sudah selesai tugas Haji untuk memberikan rekomendasi saja, ya. Karena kita tidak bisa ikut campur urusan dari universitas terbuka. Ada pilihan kedua. Pilihan kedua ini kalian itu kami pindahkan ke Mahendra Data. Di Mahendra Data kita ini kan nanti dibimbing oleh ibu-ibu pejabat sama ibu-ibu dekan dan juga dari dosen. Berproses minggu depan habis lebaran sudah mulai berproses. Contoh nih yang semester 8. Semester 8 udah sidang skripsi belum? Sidang udah? Sudah. Nah, nanti sebagai syarat, karena sekarang kan April sudah skripsi, Juni, Juli semua, bulan Agustus, September itu rencananya sudah yudisium sama sudah wisuda tahun ini. Kurang lebih dari 4 bulan, 5 bulan. Karena kalian sudah punya skripsi, sudah berproses, cuma karena masalah izinnya cuti dicabut ketika ada menjadi mahasiswa. Jadi untuk tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan, dari Mahendra Data akan menyiapkan semester pendek. Ya, nah contoh yang anak-anak yang dari sastra Inggris, kita akan berikan semester pendek atau semacam kalau di S2 namanya matrikulasi atau minimal penyesuaian. Ya kemarin sudah dengan rektor saya bicara dan beliau sudah setuju. Artinya kalian nanti mulai bulan April, Mei, Juni ada 3 bulan semester pendek. Ada mata-mata kuliah yang akan disesuaikan, yang akan nantinya akan dibantu. Setelah itu proses skripsi, saudara-saudara perlu nanti ketemu dosen yang baru. Ya, walaupun sudah sidang bagaimana, kalau ada yang disesuaikan
dan Kopertis sudah menyatakan bahwa proses itu sah karena itu adalah hak dari perguruan tinggi baru untuk yang namanya menerima mahasiswa lama. Nah, jadi itu aja dari kalian. Kalau ada pertanyaan silakan, karena kalian akan ketemu sekali lagi dalam jangka waktu lama. Sekarang pilihannya dua. Kalau seandainya misalkan di antara 9 ini mau putih, kita akan sampaikan. Ya, kalau misalkan mau ke main data, kita akan berikan. Nah, nanti setelah itu, mengenai masalah pembiayaan dan lain sebagainya, saya sudah sampaikan ke yayasan akan dibijaksanai. Ya, untuk yang di main data ini, artinya kalau di UT kalian tetap harus ada semester bagaimana. Intinya dari biaya akan disubsidi oleh yayasan, akan dibantu, paham? Yang penting masuk dulu proses. Ya mungkin nanti kalian fokus kepada untuk masalah sidang skripsi sekali lagi, kemudian mungkin yudisium sama wisuda. Ya semester pendek pun ada biaya, tetapi kita akan sangat bantu sekali. Ada banyak yang saya akan buat free, ya. Dan yang lain-lain saya bantu. Yang penting nggak usah repot. Yang penting mau masuk dulu, proses jalan dulu. Mengenai biaya kita boleh atur nanti aja. Ya dan semua nanti akan disubsidi pada lembaga. Ya jadi ada beberapa hal yang memang secara administrasi memenuhi, ada sebagian besar kurang lebih sekitar 70% yang memang saya bantu, saya free kan. Nanti Aisyah akan buat surat juga. Surat itulah yang mohon bawa nanti ke Main Data untuk bisa dibantu. Ya. Jadi itu saja sih. Nah, jadi saya perlu ketemu sama para dosen karena sebentar saya akan rapat internal. Silakan kalau ada pertanyaan silakan dimajukan. Tanya aja. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya Reni dari Fakultas Sastra Inggris. Kebetulan kemarin juga saya sudah usahakan untuk daftar mandiri, namun itu gagal karena banyak berkas yang belum saya beresin, misalnya dari tunggakan sama surat nikah. Karena kemarin itu dari UTI itu yang berhak mendapatkan surat nikah itu yang sudah lunas pembayaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan pilihan tadi, mungkin untuk secara pribadi, saya pribadi mungkin di UP menurut saya sudah tidak bisa lagi di sana. Sekarang saya sudah semester 8 karena saya berpikir begini, Pak. Saya angkatan 2017, maksimal kuliah itu 7 tahun. Jika saya nanti UP lagi, pasti kalau misalnya dikasih kesempatan untuk kuliah 1 atau 2 tahun lagi, saya sudah dinyatakan DO. Nanti itu diulang lagi dari awal. Terus yang kedua, emang di sini saya tertarik untuk di Mahendra Data. Walaupun saya jurusannya sastra Inggris, tapi masuk di Sospol, saya pribadi juga akan usahakan untuk bisa mengambil kuliah dengan semester pendek ini. Nanti yang saya mau tanyakan, apakah itu nanti tidak ada masalah? Maksudnya dari Fakultas Sastra Inggris ke Sospol, apakah itu nanti tidak bermasalah? Ya. Dan untuk berikutnya juga terima kasih banyak, Pak, karena sejauh ini sudah ada jalan terbuka untuk kami, karena kami sudah menunggu untuk diwisudakan. Sebenarnya, Pak, kami sudah selesai yudisium, hanya tinggal menunggu wisuda aja. Kami sudah 2 tahun menunggu, Pak. Kami selalu disuruh tunggu terus sama UTI. Itu yang pertama. Jadi mungkin kesabaran kami, banyak teman-teman kami yang sudah merasa kami sudah tidak percaya diri lagi, mending kami nggak usah kuliah saja. Karena apa? Kami juga kuliah di UTI, Pak. Kebanyakan juga dari NTT Sangka, termasuk saya dari NTT, itu biaya sendiri, kuliah sambil kerja. Jadi di sana itu kami bayar kuliahnya itu cicil, dan banyak teman-teman kami juga masih banyak tunggakan di sana. Itulah kewalahan kami juga, itulah kelemahan kami juga, Pak. Dan kami berharap untuk opsi yang kami pilih ini sekarang di Mahendra Data
Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar, dan sekali lagi banyak terima kasih pada Bapak karena sudah membantu kami hingga sampai pada titik ini. Jadi kami bisa memilih jalan yang kami mau. Terima kasih banyak. Saya jawab langsung ya. Yang pertama, kalian tidak perlu surat pindah, cukup dengan transkrip. Makanya dokumen ini sudah ditandatangani sama Kortis. Ya, saya juga ingin aman. Maka dari itu intinya kalian tidak usah memikirkan tentang surat pindah dari perguruan tinggi lama. Yang penting per hari ini kamu bisa pindah. Ya, nanti perguruan tinggi baru yang akan mengurusi itu. Ya, karena kamu sudah ada. Karena dari banyak yang data ini data kurang lebih sekitar 42 orang. Data ini nggak lolos karena belum ada transkrip. Jadi semua yang masuk ke DPD tidak semuanya di ACC sama Kortis. Saya hanya mengurusi yang disetujui sama Kortis. Karena Kortis lah yang berwenang untuk menentukan, kan begitu? Ya, ini kamu udah kejar waktu. Karena kalau kamu tidak ambil kesempatan tamat 2023 ini, kamu semester 7 itu udah out dan kamu harus menilainya. Gitu loh. Jadi nggak usah banyak pikir panjang lagi. Pertama, saya confirm ya, ini anak-anak ini baru saya rapatkan Mei. Ini belum bisa diterima ini, karena mereka tidak ada transkrip. Mungkin kamu beruntung karena kamu sudah cetak transkrip duluan. Kamu beruntung, ini enggak. Mereka tercetak transkrip, mereka kan harus bayar ke perguruan tinggi lama, benar kan? Bayar dulu, lunasi dulu, baru dapat transkrip. Jadi mereka ini harus menyiapkan uang banyak untuk melunasi utang di sana. Jadi mereka ini walaupun sudah semester 8 berterang nggak bisa. Karena dari perguruan tinggi pun nggak akan terima kalau nggak ada transkrip. Itu loh maksudnya. Ya SIM-nya kamu sudah punya. Nah, makanya yang 16 ini, yang 30 berapa? 42? 16 apa? 32 orang ini yang kita akan sarjanakan tahun ini, gitu loh maksudnya ya. Jadi jelas ya, tidak perlu transkrip, tidak perlu surat pindah. Ya, jadi ibaratnya transkrip yang sudah ada seperti ini, tinggal kamu isi saja sama formulir map dari kampus baru itu, sudah urusan administrasi sudah akan saya bantu. Ya, confirm. Yang kedua, kenapa perlu yang namanya kuliah semester pendek? Apakah nanti itu online? Apakah itu nanti tatap muka? Ya kita atur jadwal nanti. Karena saya baru ngomong sekarang. Nah, itu adalah syarat, namanya juga orang baru masuk rumah tangga yang baru kan gitu. Kan nggak bisa ujuk-ujuk. Ya nanti saya minta mungkin diadakan di kampus supaya datanya tidak di sini sebelah. Jadi nanti kita atur apakah itu namanya setiap Sabtu, ya, apakah setiap Jumat, Sabtu, atau Minggu, kita atur nanti semuanya. Ya, nanti akan muncul itu jadwal. Jadi nanti Bapak Ibu dari pejabat akan ada dua itu dari Fakultas Fisik sama Fakultas Ekonomi. Ya, nanti akan ada yang mengajar kalian selama 3 bulan. Tidak tiap hari, tetapi seminggu kita akan adakan beberapa kali. Kemudian, nah kalau seandainya misalkan seperti di UT, ini kan kamu yang ngomong tadi, karena memang dari UT ada persyaratan semua, kalau sudah pindah. Makanya dari itu kita tidak masuk ke wilayah itu. Jadi sekarang hari ini kalau kamu tentukan, saya akan pilih UT, silakan. Saya akan memberikan surat pengantar aja, akan dibantu. Terserah mereka membantu atau tidak, urusan mereka. Ya, tetapi kalau ada pemain data, karena kebetulan kami sebagai pembina, kita akan bantu dan kita akan monitor. Nah, kemudian masalah skripsi, saya tahu bahwa skripsi sudah dikumpulkan kemarin skripsi. Nanti dalam semester pendek, kamu akan ada jadwal konsultasi sama dosen baru. Ya, yang deskripsi kamu yang lama kan yang tanda tangan dosen itu, perguruan tinggi lama kan nggak mungkin harus ketemu dosen. Ya pokoknya 3 bulan ini jalankan, waktu bisa diatur, ya silakan kita bantu nanti apakah misalkan nanti mau weekend atau mau kuliah sore atau bagaimana diatur. Yang pasti kalian akan kalau jalan langsung harus semua bulan Juli lah, Juli sudah sidang lagi sekali lagi, Agustus sudah yudisium, mungkin Agustus akhir sudah sidang. Seperti itu aja jalannya ya. Tapi nanti saya pesan kalau beliau sudah hadir, beliau akan membantu. Ya, tidak akan saya tinggalkan. Ya, yang penting itu. Dan satu hal yang saya sampaikan, kalian tidak usah bikin biaya dulu, jalankan dulu semua. Ya, karena seperti biaya masuk dan sebagainya sudah
pensiun kan begitu, itu urusan kamu lah kan begitu ya, dan tapi biayanya sisanya nanti aja bantu biayanya ya. Yang penting masuk dulu ya, saya masuk aja urusan ya, masuk dulu Juli saya akan panggil kamu karena saya periksa sama fakultas udah beres dulu. Nah, pertanyaan kamu benar nggak tadi bilang dari Fakultas Sastra Inggris nanti masuk ke FISIP ya, saya sampaikan kepada kamu permasalahan seperti ini sudah sering terjadi. Jadi kasus kamu ini kasus yang biasa-biasa saja. Ya sudah sering terjadi di Indonesia ya. Misalkan dari fakultas yang tidak linier, kemudian mengambil fakultas linier, makanya ada semester pendek. Nah itu di sana disesuaikan ya, tidak akan ada masalah. Ya, Koperti sudah menyatakan nanti terserah dari kampus baru yang akan mengambil itu semua. Begitu aja. Ya, clear ya. Yang penting ini niatnya saya inginkan. Nanti tandanya adalah kita berikan waktu sampai hari Sabtu besok, diberikan waktu. Kalau seandainya misalkan kalian mengembalikan formulir yang tadi diberikan oleh kampus baru, artinya confirm itu yang akan kita urus. Kalau kalian tidak mengembalikan itu, artinya saya anggap kalian tidak memilih opsi B. Kita akan dukung kalian ke opsi A untuk bukti. Itu aja. Oke? Ada pertanyaan? Pak, saya kan dari angkatan di bawah semester 8 yang sebentar lagi mau sudah. Kebetulan banyak juga teman-teman yang rencananya mau bayar lunas di sana, tapi masih bimbang karena kemarin kan belum ada kabar positif bahwa universitas mana nanti yang akan menerima kami. Teman-teman kamu sudah punya transkrip belum? Belum rencana mau ngambil, tapi kami canggung juga Pak, soalnya karena kami pikir belum ada positif bahwa ada kampus lain yang berani menerima kami. Karena kami pikir kalau misalkan kami bayar untuk mengambil transkripsi nilai di sana, toh nanti tidak ada kampus yang terima kami, bagi kami merasa dirugikan. Ya sudah, hari ini sudah saya pastikan dari mainan data tadi. Kalau itu apakah bisa nanti ke depannya kalau secepatnya? Kalau kamu semester 7, iya, kamu langsung aja semester 7 udah akhir nih. Iya. Nanti silakan nanti dipindah aja. Nanti kan kita bagi dua kelompok, yang mana semester yang akan 8 yang ini sudah, semester 7 mana. Sekarang kita berarti kenapa Pak? Sekarang kenapa ya? Nanti kita akan proses dulu. Yang penting sekarang intinya transkrip dulu. Berarti sudah bisa diterima Pak ya? Bisa. Jaminan dari saya. Saya terima ya. Tapi kalau tanpa transkrip perguruan tinggi baru dan data tidak akan diterima. Harus ada transkrip ya. Nah seperti ini. Nah ini ya, ini syarat untuk masuk ini. Surat pindah nggak perlu loh. Paham? Misalkan aku nanti disuruh transkrip, misalkan ada surat pindah bayar berapa? Nggak perlu. Hanya itu surat transkrip aja. Ini aja yang perlu ya. Ini syarat progres. Oke, confirm kita bantu kok. Anggap besok, anggap misalkan hari Senin, kamu sudah lunasi di sana, dapat transkrip, udah itu baru. Besoknya lagi 2 harinya kamu urus, udah confirm, kamu udah pindah mahasiswa, udah confirm. Ya, saran saya gini, teman-teman ya mungkin kamu dijalin teman-teman ya, karena saya melihat si perguruan tinggi lama ini nggak mau kerjasama dengan baik. Ya, caranya kalau mau ngambil transkrip, kamu siapin aja pembayaran cash. Paham? Kamu datang ke kantornya, minta transkrip, ya untuk teman-teman kamu. Kalau sudah ada cetak, serahin uang, sini bawa transkripnya. Paham kamu? Ya, takutnya teman kamu transfer, ya nggak diproses transkripnya. Paham nggak? Jadi saya ini kan, jadi sampaikan aja kalau ada teman-teman kamu mau ngambil transkrip di sana, saya siap ambil transkrip, datang ke kampus lama, janjian, bayar aja berapa yang memang harus dibayar karena kewajiban komunitas mahasiswa. Tapi ditungguin hari itu juga, jam itu juga harus muncul transkrip saya. Baru saya kalau kayak gitu berat, nanti kan nanti lagi di banyak alasan bagaimana, ya itu salah. Saran teman-teman, ya. Oke. Ada lagi? Yang lain jawab-jawab ada? Sudah? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke.
nanti ibu dosen saya terima di bawah belum balik. Jadi juga, jadi sekarang ada catatan ibu dekan dan kawan-kawan ini sudah ada 32, ya 32 calon mahasiswa yang akan kita bantu. Sebenarnya ini nyari kerjaan baru sebenarnya. Saya juga kasihan, tapi demi kalian, ya nggak apa-apa kita bantu karena anak bangsa siapapun berhak ambil kuliah itu saja. Ya ini udah kesempatan terakhir sudah nggak ada lagi yang bisa bantu kamu selain kamu memang berikhtiar niat untuk bisa tamat kamu ini. Ya jadi itu dari saya kepada adik-adik, kalau nanti belum ada pertanyaan, tolong nanti di grup, baik di grup resmi atau grup tidak resmi, atau grup 1 atau grup 2, tolong kalau ada pertanyaan, tolong untuk dibantu untuk dijelaskan ya kepada teman-teman kalian ya. Jadi kita juga tidak bisa terlalu aktif ya. Jadi kita ini cuma kasih deadline, misalkan hari Sabtu besok, misalkan harus dikumpulkan, ya kita tunggu dikumpulkan apa enggak. Yang kita urus hanya yang dikumpulkan. Gitu. Kalau enggak, ya sudah kita anggap itu nanti UT, kita anggap sudah ambil pilihan sendiri, termasuk misalkan menyia-nyiakan waktu di tempat lama berapa tahun tidak dapat apa-apa ya sudah lah kan. Ya. Kemudian nanti yang tahap kedua kita akan rapatkan pada bulan akhir April setelah Lebaran ya. Jadi ini nanti proses itu kan. Pesan saya kalau kamu memang mau untuk di perguruan tinggi baru, pesan saya tolong jalankan dengan baik, tolong diikuti semua dengan baik, hargai dengan baik, agak sopan, santun yang baik, karena kamu minta tolong, karena posisinya kamu yang minta tolong, seperti itu ya. Nah kemudian untuk sementara pada saat proses nanti itu nggak usah mikir biaya dulu, jalankan aja, kamu nggak perlu apa-apa ya. Yang penting saya mau akhir April sudah mulai perkuliahan gitu. Ya, yang skripsi akhir April sudah mulai bawa skripsi, sudah mulai bimbingan lagi ya, bimbingan ulang bentuknya. Tapi tidak terlalu dalam sih, cuma sekedar dibimbing agar kamu memahami kultur yang baru. Ya saya rasa itu ya. Nanti ada apa-apa silakan, kalau memang tidak ada silakan ke Bu Bayu. Saya rasa demikian dari saya dan selamat untuk berjuang. Kepada adik-adik Bukti, doa hanya doa yang bisa menenangkan kita, dan sisanya kalau kalian serius, kalau kalian berpikir baik, pada tanggal 31 Agustus kalian sudah menjadi seorang sarjana ya, sudah tuntas. Demikian dari saya ya, terima kasih, selamat siang ya. Sudah dibagikan nanti yang lain-lain, kalau yang datang belum kesini satu-satu ya. Kalau ada teman-teman yang datang, yang pasti mulai hari Senin besok bisa datang, karena kita setiap hari datang ke kantor untuk mengambil baru ya. Semua kita yang jadi itu ya. Jadi nanti kalau yang ini aja kita catat aja nanti. Kalau dari yang 9 orang, anggap dari 9 orang ini, anggap semuanya misalkan nanti mau pemain data, artinya mungkin tanggal itu ya, tanggal berapa bimbingan itu? Jumat? Enggak, Jumat, setiap Jumat bulan ini. Jumat kamu hadap lagi. Jumat tanggal berapa Jumat? Jumat apa? Skripsinya mereka di mana? Ada di bawah, ada dikumpul ya? Lihat dulu Jumat tanggal berapa? Bukan, bukan Jumat minggu depan. Tanggal 28 Jumat. Yang ekonomi mana ekonomi? Oh, yang bisnis bahasa Inggris. Ini mana yang bisnis ya? Yang bisnis itu berdua ya, ekonomi ya. Nanti gini, kalau seandainya kamu memang saya ingin kerja cepat aja. Artinya tanggal pada saat bimbingan skripsi tanggal 28 Jumat ya, karena di Mahendra Data setiap Jumat adalah setiap minggu adalah bimbingan skripsi. Ya, jadi skripsi kamu kan tidak mengulangi dari awal ya, cuma revisi. Di Jumat kamu menghadap beliau, ya bawa skripsinya ya setiap Jumat. Ya, nanti mengenai kelas ini nanti di instruksi saya ibu dibuatkan semester pendek mulai Mei, ya buatkan jadwal aja, mungkin sekitar 12 pertemuan 3 bulan. Nanti yang Jumat nanti ditambahi. Nanti tolong sebentar setelah saya pamit, Ibu Sutiani ya, ini Bu Sutiani wakil dekan FISIP yang bahasa Inggris ya. Nanti hubungi beliau ya, janjian di kampusnya di sini, di ruang sini
Kemudian Ibu Wakilkan ya, sama Ibu Wakil untuk di Fakultas Ekonomi nanti disampaikan. Ya pokoknya deadline-nya Jumat akan diproses. Jadi ada 2 tahapan mulai hari ini. Saya tunggu hari Sabtu untuk datanya maksimal. Sabtu tanggal apa ya? Senin tanggal berapa? 24. Senin aja, Senin. Sabtu Minggu libur ya. Senin aja ya. Senin kamu hubungi Bu Dayu atau Ibu Cindy di kantor DPD. Tugasnya bawa ini. Senin sore jam 6 sudah saya stempel mana yang saya bantu. Udah. Selasa sudah masuk ke sana. Tanggal 28 Jumat sudah ketemu. Paham kan? Itu birokrasinya. Nanti ini yang saya akan nyerahkan ke fakultas. Saya bantu. Yang penting smooth semuanya dengan. Oke, silakan tinggal tukar nomor telepon sama ibu-ibu dan terima kasih ya. Nanti ibu-ibu saya terima di bawah ya. Sudah semua ya. Oke ya, selamat berjuang ya. Terima kasih, selamat siang. Nanti ibu silakan Bu.